Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Nah, apa kabarnya di Ramadan ke-8 hari ini ya Bun? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan ya di dalam menjalankan ibadah puasa, dan semua amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Share lagi kegiatan harianku sebagai ibu rumah tangga. Tentunya di bulan Ramadan ini aku nggak lepas share kegiatan masak menu untuk persiapan berbuka puasa ya. Sementara untuk menu sahurnya biasanya aku nggak masak lagi ya, karena menu berbuka ini sekaligus nanti untuk sahur. Paling nanti ya kalau misalnya ada kekurangan, aku bisa tinggal ceplok telur ataupun goreng tempe yang udah diungkep. Pokoknya stok yang ada di kulkas lah. Untuk menu yang pertama ini aku mau masak oseng kacang panjang campur ati ampela. Jadi tadi aku udah tumis bumbu dasar bawang, kemudian aku masukin ati ampela ya, yang udah aku potong-potong, dan sebelumnya juga sudah aku ungkep terlebih dahulu. Nah, ini kacang panjangnya sengaja aku iris serong dan aku campur dengan sedikit jagung manis yang dipipil. Nah, ini aku tambahkan sedikit air supaya nanti oseng kacang panjangnya nggak terlalu kering ya. Untuk bumbunya seperti biasa ditambahkan sedikit garam, kemudian pakai saus tiram ya, dikira-kira saja berapa sendok yang sukanya. Kemudian aku tambahkan juga sedikit kecap manis dan juga lada bubuk. Oh iya, untuk yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTubeku ini, aku ucapkan salam kenal ya. Selamat datang, jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Semoga video-video yang aku share ini bisa menghibur, bisa diambil manfaatnya, menginspirasi, ataupun memotivasi Bunda semuanya yang sedang menonton ya. Karena kadang sebagai ibu rumah tangga ada kalanya ya jenuh dengan kegiatan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan dengan video ini itu jadi terbangkit lagi motivasinya untuk selalu menyediakan masakan kesukaan keluarga ya, dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan. Dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kewarasan ya. Dengan cara bisa me time sendiri di rumah pada saat waktu-waktu senggang ataupun family time dengan keluarga. Nah, alhamdulillah untuk menu pertama udah selesai. Sekarang aku mau lanjut untuk masak menu yang kedua. Tapi di sini aku mau refill dulu beberapa pertepungan yang toplesnya udah kosong ya. Setiap ibu rumah tangga itu memiliki pilihan tersendiri ya. Jadi tidak bisa kita samakan dengan yang lain. Misalnya dari segi memasak saja, mungkin sebagian ibu rumah tangga yang lain itu sepenuhnya membeli karena bagi mereka itu lebih praktis, lebih ekonomis, bahkan juga mungkin bagi mereka itu tidak bikin capek ya. Nah, namun di sisi lain mungkin ada juga beberapa ibu rumah tangga yang selalu mengedepankan untuk masak menu hariannya demi kesehatan keluarganya, ya, dengan gizi yang tercukupi, dengan cara memasak yang sesuai dengan selera, ya pokoknya disesuaikan dengan keinginan keluarganya. Dan ada juga yang mungkin seperti aku ya, masak tetap, beli juga tetap. Karena kadang ada hal masakan yang harus kita beli ya, yang misalnya nggak sempat untuk kita buat. Misalnya seperti hari ini, itu aku nggak masak takjil sama sekali. Jadi untuk takjil atau cemilannya itu kemarin Pak suami beli empek-empek sama tekwan di luar ya. Karena kalau aku masak semuanya hari ini mungkin aku bakal kelelahan. Makanya ada sebagian yang membeli dan sebagian untuk menu berbukanya ya, untuk sayur dan lauk pauknya itu aku masak sendiri. Nah, jadi kalau aku itu orangnya fleksibel ya, disesuaikan saja dengan waktu yang ada ya untuk kita mengerjakan pekerjaan rumah. Karena ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan, yaitu misalnya anak-anak yang butuh kita dampingi ya. Oke, baiklah, ngomong-ngomong, ini aku udah mau masak menu yang kedua.
aku mau bikin cumi asam manis ya. Nah, di sini aku udah siapkan pertepungan untuk goreng cuminya. Jadi aku mau bikin cumi crispy-nya terlebih dahulu. Untuk bumbu tepungnya bisa kita gunakan tepung instan atau juga kalau mau bikin sendiri pakai tepung terigu. Jangan lupa dicampur dengan sedikit lada, kemudian ketumbar sedikit, garam ya. Kalau mau pakai penyedap rasa sedikit juga silakan. Dan jangan lupa yang bikin kriuk itu adalah ditambah dengan sedikit maizena. Tapi ini aku pakai tepung instan saja ya, yang lebih cepat masaknya. Dan di situ aku juga siapkan telur yang udah aku kocok. Jadi setelah cuminya ini dicelupkan di telur, itu aku celupkan di tepungnya, lalu dicelupkan lagi di telur. Pokoknya suka-suka lah, mau 2 kali atau 3 kali ya. Tapi di sini aku celupkannya 2 kali aja. Dan sedikit agak di pijit-pijit ya, supaya tepungnya itu lebih lengket ke cuminya. Dan untuk cuminya ini sebelumnya udah aku marinasi juga dengan jeruk nipis dan garam ya. Lalu kemudian kita siram supaya nggak terasa asam. Nah, tadinya itu aku kira cumi ini nggak bakal meletus lagi karena kan kita pada saat goreng itu udah pakai tepung ya. Tapi ternyata masih saja ada letusan kecil. Makanya itu aku agak menjauh dikit, kemudian di minyak gorengnya aku tambahin lagi dengan sedikit tepung terigu. Dan alhamdulillah ini semua cuminya udah matang, dan yang aku angkat ini adalah di bagian kepala dan kaki cuminya ya. Jadi makanya dia sedikit bentuknya agak berbeda, nggak berbentuk cincin seperti irisan-irisan cumi ya. Ini kemarin aku beli cuminya cuman setengah kilogram, harganya itu Rp45.000, jadi lumayan mahal ya. Karena seperti biasa ya, kalau udah memasuki bulan Ramadan apalagi mendekati Lebaran, semua harga pada naik. Nah, ini aku mau lanjut bikin kuah asam manisnya. Di situ aku tumis irisan bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas muda sama cabai. Nah, untuk cabai itu dikira-kira ya, kalau kita mau rasanya lebih pedas boleh ditambahin. Di sini aku tetap gunakan sedikit saus tomat ya, walaupun di situ aku udah siapin tomat yang udah dipotong-potong. Lalu kemudian tambahkan juga saus sambal sama kecap manis. Untuk takarannya ini dikira-kira saja ya, disesuaikan saja dengan selera. Kalau mau lebih pedas mungkin saus sambalnya dibanyakin ya. Nah, itu tadi aku masukin tomat yang udah aku potong-potong, lalu kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini waktu aku nambahin saus sambelnya ya. Kemudian ini aku tambahin kecapnya. Jangan lupa diaduk-aduk biar semua bumbunya ini nggak gosong. Nah, di sini aku tambahkan sedikit air yang ngebantu supaya ia nggak gosong, karena ini aku masih mau nambahin sedikit lada bubuk sama sedikit garam. Ya, jadi kalau untuk yang penyuka tidak begitu asin, boleh garamnya di skip saja, karena di saus sambal itu sebetulnya udah terkandung garamnya. Dan ini terakhir kali ya, ketika mau diangkat tambahkan dengan irisan daun bawang dan daun sup supaya kuah asam manis ini jadi lebih wangi. Sebetulnya untuk kuah asam manis ini lebih enaknya kalau kita langsung siramkan di cumi yang udah digoreng crispy itu ya. Tapi karena aku khawatir nanti untuk adik Gina dan kakak Gali belum tahan terhadap pedesnya, jadi aku pisahin saja kuahnya di dalam mangkuk ini. Karena cuminya ini nggak begitu banyak aku masaknya, cuman setengah kilo, jadi aku khawatirnya masih ada lauk yang kurang ya nanti. Karena biasanya kan cumi itu suka dicocol di asam manis ini oleh anak-anak, kemudian dimakan saja gitu ya, bukan untuk jadi menu sama nasi. Jadi aku mau tambahin menu lauknya, mau nyeplok telur saja.
Aku ceplok telurnya 3 saja ya. Jadi ini untuk cadangan kalau misalnya cuminya habis waktu lagi makan nasi. Itu aku oles-olesin dengan minyak goreng sisa tadi waktu menggoreng cumi ya. Gak apa-apa, nanti telurnya ada rasa-rasa cuminya sedikit. Sambil nunggu wajan telur itu panas, di sini aku mau bikin lalapan lagi. Kalau biasanya timun itu dibikin lalapnya itu dengan cara diiris, tapi ini aku bikin dengan cara dikerok ya. Karena ini adalah tradisi dari ibuku yang dari zaman dahulu itu, kalau mau ngelalap timun itu dikerok ya. Jadi enak banget kalau timun ini dikerok, sebetulnya ditemenin dengan sambal 3 ya. Sambal 3 itu terdiri atas cabai, terasi bakar sama garam aja. Itu udah enak banget. Jadi aku masih inget ya kenangan masa kecil dulu suka makan nasi sama timun kerok dan sambal 3. Jadi boleh ditemenin juga dengan telur atau ikan goreng. Pokoknya dicoba deh lalapannya pakai timun kerok ya, jangan diiris. Ini lebih mantul kok rasanya. Ini telurnya udah siap untuk dibalik ya. Jadi kebantu banget dengan wajan telur ini. Jadi kita bisa masak telurnya langsung sekaligus 3. Gak repot kan untuk nunggu masak satu telur baru masukin telur berikutnya. Nah, ini namanya timun kerok ya. Jadi timun kerok ini tradisi dari ibu. Jadi kalau dulu tidak ada menu, makannya ini timun kerok sama sambal 3. Sambal 3 itu cuman ada cabai, terus terasi bakar sama garam, diulek-ulek, makannya sama ini timun kerok. Jadi boleh dicobain ya. Kalau biasanya kan kita diiris, kalau ini dikerok. Segar. Oke. Nah, alhamdulillah ini telurnya juga udah matang ya. Udah aku balik lagi supaya bagian dalamnya nggak begitu cair ya. Nah, kemudian ini sebetulnya tadi Pak suami sama Dek Gina bantuin bikin sup buahnya. Jadi Pak suami sama Dek Gina itu udah motong-motongin pepaya sama semangka. Jadi sekarang aku mau lanjut untuk bikin sup buahnya karena ini udah menjelang berbuka puasa ya. Nah, untuk 3 hari berbuka puasa ini itu minuman segernya tetap bikin es buah atau sup buah, tapi variasi buahnya saja yang dibedakan ya. Nanti kalau semangka dan pepaya yang udah dipotong itu udah habis stoknya di kulkas, baru ganti menu minuman segernya. Nah, inilah menu berbuka puasa hari ketiga kami ya. Ada cumi asam manis yang kuahnya terpisah, kemudian ada oseng kacang panjang campur ati ampela sama telur ceplok, ditemanin dengan lalap timun kerok. Dan yang berada di dalam panci berwarna pink itu adalah takjil tekwan. Nah, kiranya suasana berbuka puasa di hari ketiga bulan Ramadan tahun 2022 ini mengakhiri video kali ini. Cocol. Kemarin enak kak? 100%. 100%. Ada 100% enggak? Nah, terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat berbuka puasa.